warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Sitorus, NIM 2019-59002. Saya mahasiswa peternakan dari Fakultas Pertanian Universitas Patimura, Ambon. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyakit pada ternak sapi potong. Sebelum saya memaparkan materi saya, ada baiknya kita mengetahui apa itu ternak potong dan penyakit. Ternak potong adalah ternak yang sengaja dipelihara untuk diambil daging atau karkasnya. Ternak potong itu terbagi atas 4. Yang pertama, ada yang disebut dengan ternak sapi potong, ternak kerbau potong, ternak kambing potong, dan yang terakhir, ternak domba potong. Yang kedua pembahasan kita yaitu penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal yang bersifat negatif yang dimana dapat mempengaruhi kesehatan ternak, yaitu mulai dari struktur atau fungsi dari tubuh makhluk hidup. Penyakit ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur. Penyakit juga ada yang bersifat kronis dan ada yang bersifat akut. Penularan penyakit itu ada yang disebut dengan zoonosis, yaitu penularan dari ternak ke manusia. Penyakit-penyakit pada ternak sapi potong ada beberapa macam, yaitu penyakit skabies, penyakit SE atau ngorok, penyakit antraks, penyakit ingusan, dan penyakit Bacillus. Di video kali ini, saya akan membahas penyakit pada ternak sapi potong, yaitu penyakit skabies dan penyakit SE atau penyakit ngorok. Yaitu yang pertama, penyakit skabies. Penyakit skabies adalah penyakit yang dikenal oleh masyarakat petani peternak dengan sebutan penyakit kudis. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang bersifat zoonosis atau penyakit yang dapat menular kepada manusia. Ternak yang terkena penyakit ini cenderung akan mengalami penurunan mulai dari bobot badan, penurunan kualitas daging atau karkas, dan penurunan nilai kulit. Penyebab dari penyakit ini adalah sejenis tungau, yang dimana pada ternak sapi itu disebabkan oleh Coriotes bovis, sedangkan pada ternak kambing itu disebabkan oleh Sauroptes ovis. Gejala-gejala yang terjadi pada ternak apabila terkena penyakit skabies ini yaitu 1. Ternak akan mengalami gatal-gatal yang hebat yang ditandai dengan ternak akan menggosok-gosokkan badannya ke dinding-dinding kandang, dan ternak akan menggigit-gigit bagian tubuh yang terkena penyakit seperti moncong, telinga, leher, perut, pangkal ekor, bagian punggung, serta kaki. Gejala yang kedua yaitu pada permukaan kulit ternak akan ada kerak-kerak. Terdapat kerak-kerak pada permukaan kulit ternak. Sedangkan yang terakhir itu gejala yang terakhir yaitu ternak akan mengalami kerontokan bulu, dan rontoknya bulu tersebut kulit ternak akan menjadi tebal ataupun kaku. Cara penularan penyakit ini yaitu dapat menular melalui ternak yang sakit berkontak langsung dengan ternak yang sehat, ataupun dapat menular melalui peralatan-peralatan kandang yang telah tercemar oleh penyakit ini. Cara pengobatan untuk penyakit ini ada 2 cara, yaitu pengobatan secara medis dan pengobatan secara tradisional. Pengobatan secara medis itu dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Kulit yang luka akibat penyakit ini dapat dioles dengan benzoat benzylicus 10%. Yang kedua, ternak dapat disemprot atau direndam dengan BHC 0,5% atau Comapose
0,5 sampai 1%. Yang ketiga, ternak dapat diberikan ivermectin atau Infomek sebanyak dalam bentuk subkutan. Yang keempat, ternak dapat diberikan salat Homopus yaitu 1-2% dalam bentuk Vaseline. Yang terakhir, dari pengobatan secara medis ini dapat dilakukan yaitu pemberian salat belerang 5%, yaitu salatnya itu 5 gram serbuk belerang dicampur dengan 100 gram Vaseline. Yang kedua, pengobatan secara tradisional. Pengobatan secara tradisional untuk penyakit ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu menggunakan oli bekas dicampur dengan serbuk belerang. Yang dimana caranya yaitu pertama, ternak kita mandikan dengan sabun, kemudian kita jemur. Setelah ternak kering, kemudian kita oleskan dengan campuran oli bekas dan serbuk belerang. Yang kedua itu dapat menggunakan air tembakau. Yaitu caranya, tembakau pertama-tama kita rendam dan diremas-remas, kemudian tembakau diperas dan air pemerasan dari tembakau tersebut digosokkan kepada tubuh ternak yang luka. Yang ketiga, yaitu dapat menggunakan biji kamper atau kapur barus dengan campuran minyak kelapa. Yang dimana caranya itu adalah biji kamper atau kapur barus itu ditumbuk hingga halus, kemudian dicampur dengan minyak kelapa dan digosok-gosokkan kepada bagian tubuh ternak yang terkena penyakit. Yang terakhir itu menggunakan serbuk belerang yang sudah dihaluskan dicampur dengan kunyit dan minyak kelapa sedikit. Ini dapat dilakukan dengan cara yaitu campuran tersebut dipanaskan, kemudian didinginkan hingga dapat digosok-gosokkan kepada tubuh ternak. Cara pencegahan untuk penyakit skabies ini yaitu dengan cara sanitasi atau kebersihan kandang dan pemberian pakan yang baik. Yang kedua yaitu dengan cara ternak dipisahkan dari ternak yang sehat, dan tujuannya itu untuk menghindari kontak langsung antara ternak yang sehat dengan ternak yang sakit. Yang terakhir itu peternak dapat melaporkan kejadian atau kasus penyakit skabies ini kepada dokter hewan yang berwenang atau poskawen ataupun kepada dinas peternakan setempat. 2. Penyakit SE atau penyakit ngorok. Penyakit SE atau penyakit ngorok merupakan penyakit yang sangat sering menyerang ternak sapi. Penyakit ini terjadi secara septikemik, yang dimana bakteri pada penyakit ini lebih suka hidup di daerah dingin dan lembab, sehingga penyakit ini paling sering terjadi pada saat musim hujan tiba. Faktor pemicu terjadinya penyakit SE ini adalah rendahnya daya kekebalan tubuh ternak yang disebabkan karena cekaman atau stres pada ternak. Penyebab terjadinya penyakit SE ini adalah bakteri Pasteurella multocida yang berbentuk Coccobacillus yang memiliki ukuran yang sangat halus dan bersifat bipolar. Secara serologik, penyakit SE ini terbagi atas 2 tipe, yang dimana di Indonesia sendiri penyakit SE ini adalah bertipe 6B, yaitu yang berasal dari Asia, dan ada juga penyakit SE yang bertipe 6E, yaitu yang berasal dari Afrika. Gejala yang terjadi pada penyakit ini yaitu 1. Ternak akan terus-menerus mengeluarkan air liurnya. Yang kedua, ternak akan kesusahan dalam bernapas. Yang ketiga, kondisi tubuh ternak itu lemah dan lesu. Yang keempat, selaput lendir kemerahan. Yang kelima, badan ternak itu gemetaran. Yang keenam, terdapat bentuk busung pada kepala.
leher bagian bawah sampai germilang, dan tenggorokan. Dan yang ketujuh itu adanya terdapat bentuk pada dada yang ditandai peradangan paru. Yang terakhir yaitu pada kondisi kronis ternak sapi akan menjadi kurus dan sering batuk. Cara penularan dari penyakit ini yaitu penyakit ini dapat menular dari ternak yang sakit ke ternak yang sehat dengan cara berkontak langsung, atau juga dapat menular melalui minum, makanan, dan bahkan melalui alat-alat kandang yang telah terkontaminasi dengan penyakit ini dan yang